Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafandi Nova Fitra dengan NIM 1245011111114. Teknik Informatika akan menjelaskan tugas 3 pemrograman web tentang implementasi autentifikasi dan CRUD di web. Nah, di sini saya sudah ada satu web. Nah, di sini webnya seperti ini, landing bukan halaman awalnya. Kemudian ada pilihan login dan daftar. Nah, kemudian kita coba login. Nah, login akan memasukkan username dan password. Nah, saat ditekan dashboard dia akan muncul ke halaman produk. Nah, jika kita coba CRUD, kita tambah produk, misalnya contoh 1, contoh produk, dan harganya 10.000, ada 20 stoknya. Kemudian kita tambah, dia bakalan muncul. Kemudian kita coba edit contoh menjadi contoh 2, contoh produk 2, harganya juga kita ubah jadi 15.000, stoknya kita ganti jadi 15, dan kita simpan. Kemudian kita coba lakukan delete. Nah, dia terhapus. Kemudian bagaimana kalau kita logout? Nah, kemudian kita coba lagi akses halaman produk. Nah, dia akan diarahkan ke halaman ini, callback-nya, yaitu login. Nah, bagaimana penerapan coding di baliknya? Nah, untuk itu kita ke sini. Nah, pertama kita bakalan disuguhkan halaman page ini. Kalau kita lihat mungkin ini. Nah, ini. Kemudian ada tombol login yang akan mengarah ke sini, halaman login, dan halaman register juga. Nah, kita bahas langsung saja ke login ya. Nah, di sini sisi klien, karena pakai Next, ada sisi klien, ada sisi server. Nah, kalau ada use client ini berarti sisi klien. Nah, di sini ya pakai beberapa import. Kemudian fungsi yang pertama kali dijalankan yaitu login form. Nah, di sini nih, ketika user menekan tombol submit ini atau tombol login, misalnya kan ini masuk ke halaman login ya. Nah, misalnya dia tombol submit ini, kan yang ditampilkan yaitu ini, mulai dari sini sampai ke sini. Nah, saat login button ditekan, nah kan login button nih, dia merender tombol button, tipenya submit. Nah, kemudian ini bukan. Kemudian saat submit ditekan, nah dia bakalan nih handle submit. Dari mana dapatnya? Dari sini, dari form ini. Nah, saat submitnya ditekan, dia bakalan mengirim action berupa handle submit. Nah, handle submit ini berisi asinkronus. Nah, mengambil parameter dari form data. Nah, kemudian dia atur set errornya menjadi 0 dulu. Kemudian dia simpan errornya. Nah, dia cek dulu apakah autentifikasi berdasarkan parameter form data. Nah, autentifikasinya yaitu ada di sini, authenticate. Nah, pertama, karena ini untuk sign in, untuk login. Nah, dia pertama cek mengambil data dari form username, kemudian disimpan ke dalam username. Kemudian diambil juga password. Nah, kemudian dia masukkan ke dalam nama satu variabel kredensial yang dia kirim ke saat metode sign in dipanggil. Nah, ini dipanggil di mana? Di out nih. Nah, di sini kan ada 4 metode nih, termasuk sign in
dan sign out. Nah, metode bukan function ini dia menjalankan next out atau autentifikasi. Nah, pertama ini. Nah, pertama arahkan ke halaman login custom default kita, yaitu ini. Kalau kita misalnya user itu belum login, maka dia akan diarahkan ke halaman ini. Kemudian callback. Nah, jadi jika user mengakses halaman lain, kemudian halaman itu memanggil fungsi autentifikasi, maka akan dijalankan ini. Dia cek apakah sudah login usernya. Nah, dia cek juga di mana lokasi user berada. Nah, jika di dashboard tapi dia sudah login, maka biar di halaman itu aja. Jika belum login, maka return ke halaman login. Nah, kemudian selesai. Kemudian selesai. Kemudian lanjut ke sini. Nah, kredensial ini yang dikirim dari page. Bukan, dari sini tadi. Nah, kredensial. Nah, ini dikirim dari sini. Dan berdasarkan yang dikirim itu diambil lakukan otorisasi, fungsi otorisasi ini berdasarkan parameter kredensial. Nah, kredensial tadi kan ada username dan password. Nah, dia simpan, kemudian dia cek apakah usernya sudah ada di database pakai SQL. Kemudian untuk menghindari SQL injection pakai yang sudah aman. Kemudian jika ada, pilih yang paling pertama muncul dari database. Kemudian dicek, jika tidak ada maka kembalikan kosong. Kemudian jika ada nih, nah diceknya menggunakan, karena database untuk passwordnya yang sudah dihash, maka pakai compare dari tools atau library bcrypt. Dan jika passwordnya sama sesuai true, maka kembalikan ID usernya berapa, nama usernya siapa, dan email usernya siapa. Oke. Dan kita balik ke login. Nah, di sini kan ada register ini, login. Nah, kemudian login button saat ditekan, kemudian kita cek lagi di sini. Nah, server action login. Nah, untuk sisi server dari login actionnya. Kemudian saat sign in, login, user diarahkan ke halaman produk. Nah, dan kita coba ke halaman produk. Ini halaman produk. Kemudian di sini ada namanya page. Nah, sebenarnya itu ditangani oleh router. Cuma kita skip saja penjelasan router karena tidak terkait. Kemudian di sini karena nggak ada use client, berarti ini sisi server. Nah, kemudian dia mengambil dari action produk ini. Action yang dipakai di sini ada ini, tapi kita bahas dulu page-nya. Pertama-tama dia akan ini metadatanya, nyimpan metadata. Kemudian saat pertama kali dijalankan, dia akan menjalankan fungsi ini, product page. Nah, apa aja yang ada di fungsi itu? Yang pertama, autentifikasi. Dia melakukan autentifikasi. Nah, yang ini tadi, kembali lagi ke yang autentifikasi tadi, prosesnya masih sama. Dia mengambil user dari kredensial, passwordnya, kemudian dia cek apakah usernya ada, kemudian dicek passwordnya apakah sama. Dan nah, jika sudah kan, dia lakukan ini lagi, nyimpan ke tadi, disimpan ke session, variable session. Kemudian dia lakukan get product. Nah, get product ini
dari sini action.js. Nah, saat fungsi ini dipanggil, dia melakukan nih pengambilan data, select data atau read data dari database. Nah, query-nya itu select semua data dari produk. Nah, diurutkan dengan tanggal update-nya descending, berarti dari yang terbaru ke yang terlama atau dari bawah ke atas. Nah, kemudian dikonversi nilainya agar sama semuanya. Kemudian jika ada error, tampilkan errornya. Nah, kemudian kita kembali ke sini. Nah, karena dia mengambil semua data, berarti ada banyak data dong, ada banyak record. Nah, disimpan ke dalam produk. Nah, di sini melakukan pengiriman props ke product table. Nah, ini produk, dikirim ke product table. Nah, parameternya itu produk, isinya yaitu produk yang sudah berisi data-data produk tadi. Nah, kemudian di sini use client, berarti sisi klien untuk menampilkannya. Nah, actionnya ada ini create, update, dan delete. Jadi di sini ada banyak action, yaitu create, update, dan delete. CRUD. Nah, karena read-nya sudah dipakai di page tadi. Nah, kemudian ini untuk kita coba admin dashboard. Nah, ini bagian sini untuk info card ini, kemudian bagian bawahnya untuk ini, dan yang ini sampai bawah untuk yang ini. Nah, bagaimana caranya menampilkan daftar-daftar nama produknya atau read produk. Nah, di sini pertama dia akan ngecek apakah nol, data dari database-nya. Jika nol, maka tampilkan yang ini. Jika tidak, maka tampilkan yang ini. Oke. Dan kita cek yang ini. Di sini untuk setiap produk yang ada dilakukan mapping. Nah, berdasarkan produk dan indeksnya, kemudian ditampilkannya lah ini. Karena indeksnya biasa yang mulai dari 0, maka ditambah 1 supaya dia tidak mulai dari 0 untuk nomor. Kemudian ada namanya dan deskripsinya. Kalau nggak ada deskripsi bisa strip gini kalau kosong atau 0 karena diperbolehkan. Nah, kemudian formatnya sudah, formatnya, kemudian stoknya, kemudian ada tombol editnya. Nah, nih tombol edit dan tombol delete. Pertama tombol edit. Nah, saat tombol edit diklik, dia menjalankan fungsi set edit. Kita cari di nih set edit nih. Sabar, kita coba cek dulu ya bawahnya. Nih, set edit produk. Oke, saat edit produknya bernilai true, dia menjalankan yang ini. Nah, jika dia is edit true kan, nah kemudian diceknya apakah ada produk. Nah, kemudian handle submit. Saat ditekan misalnya nih kita edit nih, saat ditekan tombol ini submit, karena submit itu biasanya untuk simpan, maka menjalankan yang ini. Nah, dia. Nah, ini. Aduh. Kemudian simpan ke dalam variable result is edit. Nah, jika editnya true, apa kan tadi ada di
sebelumnya di induknya kan ada apa ya, ada use state. Nah use state-nya bernilai true. Kalau bernilai true maka update, jika false maka dia create baru. Nah update product ini nih actionnya seperti ini. Pertama dia lakukan cek session apakah sudah terautentikasi, disimpan ke session. Jika sessionnya tidak ada dari user tersebut, nah harus login terlebih dahulu. Kemudian bakalan diarahkan dari fungsi autentifikasi tadi ke halaman login. Nah jika ada, maka ambil data dari form tersebut, yaitu ID-nya berapa, kemudian namanya apa, deskripsinya apa, harganya apa, dan stoknya apa. Nah diceknya apakah ini semua field yang wajib diisi ini kosong. Nah kalau kosong maka tampilkan error. Nah kemudian diceknya apakah untuk harganya itu price ini bukan number. Nah jika bukan number maka harus angka positif. Nah juga sama untuk stok. Nah kemudian sudah dia dapatkannya, sudah divalidasi, dilakukannya query, simpan ke query yaitu update. Nah di sini yang disimpan yaitu nama, deskripsi, harga, dan stok, dimana ID-nya berdasarkan yang form tersebut. Nah kemudian yang disimpannya itu nama yang baru, deskripsi yang baru, atau nol boleh juga, tidak ada deskripsi baru, harga yang baru, stok yang baru. Nah ini ID, berdasarkan ID ini untuk ini supaya aman dari SQL injection. Nah kemudian diceknya apakah hasilnya itu adalah 0, berarti produk tidak ditemukan. Nah jika ada maka nih perbarui halaman produk. Nah kemudian kembalikan nilai ke sukses. Jika ada error, tangkap error tersebut, kemudian tampilkan errornya, error message-nya. Nah itu untuk update. Kemudian untuk create kita cek. Nah pertama autentifikasi yang macam biasa, kemudian dia ambil dari formnya itu nama, deskripsi, harga, dan stok. Nah kemudian validasi. Setelah divalidasi masukkan ke database. Nah untuk konfigurasi database-nya sendiri seperti ini, dari localhost, portnya berapa, nama usernya apa, passwordnya apa, nama database-nya apa, koneksi limitnya berapa. Oke. Kemudian kembali ke sini. Nah setelah di-insert, dicek, diperbarui halaman produk tersebut. Nah jika ada error, tangkap error tersebut, kemudian tampilkan pesan error. Kemudian begitu juga untuk update sudah kita bahas ya. Nah kalau misalnya yang dipanggil itu delete, biasanya berdasarkan ID, maka di sini parameternya ID, dan dilakukannya cek autentifikasi apakah sudah login. Kemudian jika ID-nya tidak ada, maka berikan error ID diperlukan. Nah dia coba try. Nah pertama dia delete product. Nah ini await hasilnya itu disimpan ke dalam satu variabel result. Nah isinya itu pertama dia lakukan query delete from product. Nah apakah berhasil? Nah jika berhasil, jika result ini tidak, efeknya itu
ke 0 baris loh gitu. Nah berarti produknya tidak ditemukan. Nah jika tidak maka refresh produk. Artinya kalau dia misalnya ngefeknya itu ke lebih dari 0 atau 1, berarti itu ditemukan produknya dan sudah bekerja query-nya. Maka lakukan nih refresh halaman produk, kemudian tampilkan status suksesnya, kemudian jika ada error tangkap dan tampilkan errornya. Nah ini untuk create dan update. Nah kemudian ini untuk tampilan dari edit produk atau tambah produk. Sebenarnya ini juga termasuk baris, karena di sini H3-nya is edit. Nah kalau enggak maka di sini. Kemudian ini formnya untuk edit. Astaga, gak bermasalah deh. Dan ini tampilan untuk delete. Nah ketika delete dia melakukan lakukan fungsi delete produk yang sudah saya jelaskan. Nah kira-kira segitu saja presentasi dari penjelasan web saya. Saya mohon maaf atas kekurangannya. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.